Berkontak dengan alam bisa membantu kita melepas stres dan menjaga kesehatan mental. Salah satu cara untuk memasukkan unsur ke dalam rumah adalah dengan memelihara ikan di dalam akuarium. Tapi ternyata, setiap ikan punya tuntutan perlakuan yang berbeda-beda loh. Bagi para pemula yang ingin mulai memelihara ikan, jangan sampai salah pilih ya. Salah-salah bukannya melepas stres, yang ada kita malah jadi tambah stres. Berikut adalah pilihan jenis ikan hias air tawar yang mudah dipelihara oleh pemula. Yang pertama, ikan maskoki. Selain mudah didapatkan, ikan maskoki juga tidak rewel dan mudah dipelihara selama kita menjaga kebersihan akuarium. Terdapat berbagai jenis ikan maskoki, namun pemula disarankan untuk memilih ikan maskoki yang berbadan panjang, misalnya varietas komet, sarasa, dan shubudkin. Ikan maskoki juga punya warna yang beragam, sehingga akan dapat mempercantik akuarium Anda. Tapi, meskipun banyak orang memeliharanya di akuarium kecil, ikan ini ternyata bisa tumbuh sampai 20 hingga 60 cm. Jadi, pastikan untuk memantau perkembangan mereka dan menyediakan akuarium atau kolam yang cukup besar untuk menampungnya kelak. Yang kedua, ikan cupang. Ikan cupang atau beta dikenal sebagai ikan yang paling mudah untuk dipelihara. Meskipun begitu, kita juga perlu terus menyesuaikan ukuran akuariumnya jika ingin ikan cupang kita hidup lebih panjang dan lebih bahagia. Gunakanlah filter dengan ukuran yang sesuai dengan ukuran akuarium kita dan arahkan aliran air ke bawah agar ikan tidak mudah terdorong arus. Ikan cupang memang sangat mudah terlempar ke sana kemari karena punya sirip yang lebar dan tipis. Untuk pemula, disarankan untuk memulai dengan memelihara ikan cupang jantan yang terpisah di akuariumnya sendiri. Ikan cupang mudah dipelihara jika disimpan di dalam akuarium berukuran lebih besar, karena jadwal perawatannya lebih longgar dibanding kalau kita memiliki akuarium yang lebih kecil. Yang ketiga, ikan molly. Jika Anda ingin memelihara lebih dari satu ikan di dalam akuarium, ikan molly adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Ikan ini hidup berkelompok, bersifat pasif, dan sangat cocok untuk hidup di lingkungan akuatik yang beragam. Terdapat banyak variasi warna ikan molly. Yang paling terkenal adalah black molly yang berwarna hitam di sekujur tubuhnya. Namun kini ada juga molly yang berwarna keemasan, putih, dan juga campuran. Masalah dari ikan ini hanya satu, yakni induknya terkadang suka memakan anak-anaknya jika tidak tersedia cukup vegetasi bagi anak-anaknya bersembunyi. Yang keempat, ikan plati. Ikan plati memiliki variasi warna yang beragam sehingga sangat cocok bagi Anda yang ingin akuariumnya dipenuhi ikan-ikan berwarna cerah. Hasil perkembangbiakannya juga dapat menghasilkan anakan dengan variasi warna yang berbeda. Ikan ini juga dikenal dapat hidup rukun bersama dengan ikan-ikan jenis lainnya, misalnya ikan molly. Tapi ikan ini sangat sering beranak, jadi jika kita memelihara ikan lain di dalam akuarium bersama plati, berhati-hatilah karena anak-anak plati mungkin akan menjadi incaran sumber makanan ikan-ikan lainnya. Ikan plati akan memakan sebagian besar jenis makanan, termasuk pakan kering beku atau serpihan beku. Tak hanya memakan makanan ikan olahan, plati juga terkadang memakan alga di akuarium. Jadi selain memperindah akuarium kita, mereka juga membantu menjaga akuarium kita tetap bersih. Yang kelima, ikan neon tetra. Ikan mungil dengan garis-garis biru dan merah cerah ini dapat menghidupkan suasana akuarium kita. Ikan neon tetra merupakan ikan yang cenderung santai. Ukurannya yang kecil membuatnya tidak rewel masalah kualitas air. Meski ukuran awalnya hanya sekitar 1 cm saja, ikan neon tetra bisa tumbuh hingga sekitar 38 cm. Karena ikan ini senang berkelompok, kita bisa mulai dengan memelihara 3 atau 5 ekor. Ikan ini juga sangat mudah dikembangbiakan di penangkaran. Jadi kita perlu jeli saat membeli, jangan sampai kita mendapatkan ikan-ikan hasil perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah pada ikan neon tetra dapat menyebabkan ikan kehilangan penutup insangnya, memiliki mulut yang tidak simetris, dan memiliki sirip yang cacat. Yang keenam, ikan zebra. Seperti namanya, ikan mungil ini memiliki corak garis-garis melintang di tubuhnya seperti zebra. Ikan zebra juga merupakan ikan yang senang berkelompok dan cocok dipelihara oleh pemula. Tetapi ikan ini tidak suka lingkungan yang hangat dengan suhu tropis, sehingga jika Anda mau memelihara ikan zebra, janganlah gunakan penghangat akuarium. Ikan ini suka dengan suhu yang agak dingin, yaitu sekitar 21 derajat Celcius.
Meskipun ikan zebra mudah untuk dipelihara, kita tetap perlu memastikan akuarium dibersihkan secara rutin agar ikan tetap sehat. Yang ketujuh, ikan guppy. Ikan ini dapat dikatakan sebagai ikan yang paling mudah dikembangbiakan sekalipun hidup di dalam akuarium yang airnya tidak terlalu bersih. Sayangnya, ikan guppy dapat memakan anak-anaknya jika tidak disediakan tempat bagi anak-anaknya untuk bersembunyi. Jadi, kalau Anda mau memelihara ikan guppy, coba tempatkan beberapa tanaman hidup di dalam akuarium supaya anak-anak guppy bisa bersembunyi dengan aman. Ikan guppy sangat mudah dipelihara dan bisa disatukan dengan ikan jenis lain. Ikan guppy jantan kerap mengejar ikan betina dengan penuh semangat hingga terkadang mereka bertengkar kecil. Lucu ya, seperti ABG saja. Meski begitu, ikan ini biasanya tidak akan berkelahi dengan ikan jenis lain. Yang kedelapan, ikan gurami kerdil. Ikan gurami kerdil atau dwarf gurami adalah ikan yang tidak memerlukan perlakuan khusus dan tidak mudah stres jika hidup di akuarium kecil. Seperti ikan cupang, gurami kerdil dapat menghirup udara secara langsung dari atas permukaan air. Ikan gurami jantan memiliki warna yang lebih mencolok dan cantik daripada betina. Ikan-ikan jantan akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan ikan betina. Meskipun begitu, ikan ini tidaklah seagresif ikan cupang. Beberapa ikan jantan bisa hidup bersama dalam satu akuarium, asalkan ukurannya cukup luas untuk masing-masing ikan. Yang kesembilan, ikan ekor pedang. Ikan ekor pedang adalah kerabat dari ikan plati. Meskipun terlihat tangguh dan garang, mereka sebenarnya bukanlah jenis ikan yang agresif. Seperti namanya, ikan ini punya sirip panjang di bagian belakang yang menyerupai pedang. Meski namanya terdengar menyeramkan, ikan ekor pedang sebenarnya cukuplah pasif. Mereka memiliki masa hidup yang relatif panjang sehingga ikan ini banyak diminati oleh pemula. Jika Anda menyukai ikan berwarna-warni, ikan ekor pedang bisa menjadi pilihan. Ikan ekor pedang tersedia dalam berbagai warna yang dapat mempercantik akuarium Anda. Demikianlah 9 jenis ikan hias air tawar yang mudah dipelihara oleh pemula yang bisa Anda jadikan sebagai pilihan penghuni akuarium rumah Anda. Jangan lupa untuk membersihkan akuarium dan memberikan mereka makan yang cukup ya. Kira-kira ikan hias apa lagi ya yang mudah dipelihara oleh pemula? Tulis di kolom komentar ya.